Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Azila. Saya dari penyuluhan peternakan yang ada di Kecamatan Payakumbuh. Kalau boleh saya tahu nama KWT ibu-ibu apa ya? Kalau saya petani makmur Sri Rezeki. Oh, petani makmur. Nah, di sini saya sudah seminggu ya di sini mengidentifikasi sebelumnya apa aja sih yang ada di sini potensinya dari peternakan ataupun pertanian. Nah, saya sedikit tergelitik sama Bapak Ibu yang potensinya sangat besar dalam dunia peternakan, khususnya peternakan sapi. Nah, namun saya lihat ibu-ibu itu belum tahu bahwa ada satu program yang memungkinkan untuk menanggulangi apabila ada terjadi kecelakaan, kematian atau kehilangan sapi. Ibu udah tahu belum program apa? Nah, program ini tuh sangat baik loh ibu-ibu karena menguntungkan dan juga tidak merugikan terlalu besar apabila ada terjadi kerugian. Bagus bukan? Bagus. Nah, sekarang saya menampilkan di sini bahan tayang untuk ibu-ibu semua yang nantinya akan saya jelaskan apa sih itu program AUTS untuk menjamin keberlanjutan usaha peternakan khususnya sapi perah. Di sini ada terlihat bahan presentasi saya. Saya next. Nah, jadi ibu-ibu, AUTS ini adalah asuransi usaha ternak sapi. Artinya kita ada asuransi. Kalau kita berbicara tentang asuransi, artinya kan itu ketika ada seperti kehilangan atau kematian, adanya ganti rugi dari pemerintah. Itu tujuan dari asuransi ini. Nah, jadi program pemerintah melalui Kementerian Pertanian bentuk perlindungan bagi peternak atas risiko kematian sapi karena penyakit, kecelakaan atau melahirkan. Jadi melahirkan ini konsepnya kayak induknya mati saat melahirkan anaknya kayak gitu. Nah, lalu premi terjangkau karena disubsidi. Premi ini nanti akan saya jelaskan. Jadi ibu-ibu udah tahu ya apa dari singkatan AUTS ini? Tahu. Nah, baik, saya next ya. Nah, tujuan pemerintah pertanian membentuk asuransi usaha ternak sapi ini yang pertama memberikan jaminan perlindungan usaha peternakan, yang kedua mengurangi kerugian finansial peternakan, yang ketiga menumbuhkan rasa aman dalam beternak, yang keempat menjamin keberlanjutan usaha ternak sapi di daerah khususnya di Kecamatan Payakumbuh ini untuk ternak sapi kita itu sebesar-besarnya tetapi minim atas kerugian. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu bisa dilihat di sini manfaat AUTS bagi peternak itu yang pertama mendapatkan ganti rugi bila sapi mati, yang kedua meringankan beban ekonomi, yang ketiga modal usaha bisa balik nih apabila ternak sapi kita mati atau hilang. Jadi kita bisa membeli sapi baru dan juga menumbuhkan keberanian usaha. Ketika kita usaha sapi kan relatif kalau beli satu ekor kan gede ya, otomatis kita takut kan misalnya udah ngeluarin uang 20 juta takut rugi kan. Nah, kita bergabung di asuransi ini Bapak Ibu sehingga kita keberanian usaha kita itu meningkat sehingga tidak memikirkan lagi kerugian, memikirkan bagaimana untuk keberlanjutan ke depannya. Nah, selanjutnya pasti bertanya gimana sih Bu Zila cara masuk program AUTS ini, gimana sih, apa sih syaratnya? Syaratnya Bapak Ibu itu sebagai peternak yang memiliki sapi betina produktif. Produktif itu artinya apa? Bisa bunting. Bisa bunting. Nah, bagus. Lalu minimal umur sapi itu 1 sampai 10 tahun. Kalau di bawah 1 tahun belum bisa ya Bapak Ibu karena itu masih kecil dan rentan sekali. Lalu maksimal 10 ekor per peternak. Nah, kalau ternak sapi kita cuma 2, bagaimana solusinya? Kita bisa bergabung dalam kelompok tani. Nah, itu gunanya. Nanti akan saya bantu dan mengarahkan ibu-ibu semua. Nah, lanjut. Sapinya sehat dan mengisi formulir pendaftaran di kelompok tani atau penyuluh atau melalui saya nanti menghubungi bisa ya. Lanjut. Nah, besaran premi atau nantinya bantuan dari pemerintah. Nah, pemerintah memberikan subsidi 80%. Peternak cukup membayar 40.000 per ekor per tahun. Misalnya Bapak Ibu punya 5 ekor nih, 40 kali 5 berapa? 200.000 per tahun loh. Nanti kalau
Lalu nilai pertanggungannya bagaimana? Nilai ganti ruginya itu 10 juta per ekor. Jadi misalnya satu ekor mati nih di tahun kedua, otomatis kalau di tahun kedua ibu-ibu baru membayar berapa ribu? Kalau satu ekor 40 ribu, 80 ribu. Sedangkan ibu-ibu dapat ganti ruginya berapa? 10 juta. Untung nggak tuh? Untung. Iya, tapi jangan dibunuh ya sapinya ya, beda konsep. Nah, lalu lanjut. Lalu bagaimana Bu Jila cara klaim asuransinya? Yang pertama, peternak melaporkan dulu kepada penyuluh atau kelompok bila ada sapi yang mati. Jadi persyaratannya tuh sapi yang mati karena apa dulu gitu. Kalau sapinya mati karena sengaja nggak mungkin kan dapat asuransi. Nah seperti itu. Lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas, biasanya dokter hewan atau PAVET. PAVET Bapak Ibu tahu? Paramedik veteriner. Nah iya, paramedik veteriner. Lalu ada dokumen klaimnya disiapkan seperti KTP, kartu AUTS ibu-ibu atau foto kejadian. Lalu pencairan klaim atau ganti rugi ke rekening peternak. Nah, jadi seperti itu. Next. Nah, di sini saya ingin menampilkan video testimoni contoh nyata dari peternak sukses yang telah mengikuti AUTS. Namun, kalau untuk menonton video kan terlalu panjang. Nah, saya akan menceritakan saja bahwa Bapak ini itu punya 100 ternak sapi potong. Nah, yang dikembalakan di Payakumbuh. Iya, sangat banyak ibu-ibu. Nah, lalu satu kejadian 30 ekor sapinya mati karena terserang penyakit. Wow, sangat banyak ya matinya. Tapi untungnya Bapak itu udah bergabung di program AUTS ini sehingga dia tidak dapatkan kerugian yang terlalu besar. Sehingga 30 ekor diganti satu ekor tadi berapa? 10 juta kali 30? 30 juta. 300 juta. Itu dari mana? Dari asuransi ini. Iya, karena saking serunya kan ikut satu program. Jadi program pemerintah itu bukan cuma-cuma ya dibikin sama pemerintah. Jadi ada tujuannya untuk keberlanjutan. Nah, oke, jadi di sini ada slogan jangan takut rugi, lindungi ternak dengan AUTS. Jadi bacanya ini AUTS, bersama AUTS usaha ternak sapi lebih aman, berkelanjutan dan menguntungkan. Kira-kira nih sampai di sini Bapak Ibu tertarik gak buat ikut program ini, program AUTS? Iya. Merasa rugi nggak kalau bayar 40.000 per tahun? Tidak, karena nanti kalau ada kerugian yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa dapat untungnya. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan? Kat? Mau nanya? Lupa lanjut. Izin bertanya. Ulang dulu. Rolling kamera and action. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan nih Bu Ibu? Ada Bu. Ya, boleh sama Ibu siapa? Bu Tuti ya? Iya, saya Bu Tuti Tuti. dari KWT Makmur Sri Rezeki. Iya, Ini kan boleh. tadi dijelasin ternaknya tuh lebih ke sapi ya Bu. Iya. Kalau misalkan saya mau ikut AUTS ternak ayam gitu, Iya. bisa nggak sih Bu? Nah, jadi untuk menggali informasi, boleh gak sih selain ternak sapi, boleh gak sih ternak ayam atau mungkin ternak kelinci ya? Kan ibu-ibu suka yang lucu-lucu ya? Boleh, babi itu juga ternak bukan? Betul. Nah, jadi nggak terbatas. Nah, untuk mengetahui hal lebih dalam, nanti ibu-ibu akan didampingi oleh saya sebagai penyuluhan di kecamatan ini, dan saya akan memberikan cara-cara dan langkah-langkah untuk klaim dalam asuransi ini. Jadi itulah gunanya pendampingan penyuluh. Kalau sekarang saya hanya memberikan pengetahuan dan menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang program ini. Bagaimana keberlanjutannya nanti akan selalu saya bimbing dan saya pantau untuk kedepannya. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Ya, boleh Ibu Marini ya? Ya, Bu, pertanyaannya. Kan tadi kan satu peternak itu maksimal 10 ekor. Nah, tadi Bapak yang dicontoh itu punya 100 ekor dan kerugiannya itu 30 ekor. Nah, itu berarti gimana? 10 kan yang diasuransi, 20-nya Iya. lagi diasuransi apa enggak? Nah, oke Bapak Ibu. Jadi tadi itu persyaratannya itu adalah minimal. Jadi Bapak Ibu itu minimalnya punya 10 ekor. Nah, kalau saya bilang misalnya cuma punya 2 Bu, saya cuma punya 1, saya cuma punya 3. Ya udah kita bentuk dalam satu kelompok ternak. Itulah gunanya kita di sini dikumpulkan, diarahkan untuk mengetahui program-program pemerintah untuk kedepannya. Sampai di sini kira-kira sudah paham belum Ibu-Ibu?
Nanti sampai rumah bisa dibincangkan lagi dengan para suaminya, mungkin dengan anaknya atau ada pembentuk kelompok tani. Nah, sebelum pulang saya ingin membagikan di sini saya ada brosur. Nah, ini untuk dibawa pulang ya Bapak Ibu. Jadi selain saya tampilkan tadi, ini bisa dibawa pulang untuk dibaca dan di bawahnya sudah ada nomor telepon saya ya, bisa menghubungi saya. Boleh satu orang satu ya. Nanti semuanya kebagian ya, nanti akan saya bagikan. Mungkin segitu dulu pertemuan kita pagi ini. Apabila ada pertanyaan lagi nanti akan saya arahkan untuk formulirnya dan bagaimana nantinya. Mungkin ibu-ibu ada waktu lagi ke depannya nanti? Ke depan Bu. Ada ya. Nah, nanti kita kumpul lagi untuk membahas ini karena semakin cepat lebih baik. Ikan cepat ikan lele. Semakin cepat lebih baik le. Oke, mungkin itu saja ya. Saya tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Azila sebagai penyuluh di Kecamatan Payakumbuh mengucapkan terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.